Sidang Dewan yang terhormat, ada korelasi yang sangat jelas antara apa yang telah terjadi di daerah kita dengan bencana alamnya dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak secara jelas kasat mata kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Semuanya itu adalah akibat tangan-tangan kotor manusia. Ketika Allah menyebut manusia dengan kalimat an-nas, bukan al-insan, para ahli tafsir mengatakan an-nas itu artinya adalah manusia di dalam fungsinya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendirian. Artinya pesannya adalah kerusakan alam yang dihasilkan oleh manusia ini bukan karena pekerjaan sendirian, tetapi pekerjaan kongsi dan kerjasama antara para perusak alam ini. Kenapa Allah memberikan bencana ini? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ini hanya persekot saja, sedikit saja diberi Allah agar mereka tahu akibat dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, dengan harapan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. It is not about who is right, but it is about what's right. Sahabatku, seorang pemimpin yang mengabaikan pendapat bawahannya itu namanya hubris syndrome. Ya, gejala merasa tahu sendiri, merasa paling benar sendiri. Ini gejala tidak baik bagi iklim kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki apa yang disebut dengan leadership humility. Ya, kepemimpinan yang rendah hati. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendiskusikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuka fanzur madza tara." Tadi malam aku dapat petunjuk dari Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Wahai anakku, apa pendapatmu? Ayat ini bukan sekedar petunjuk bagi para orang tua yang harus berdiskusi dengan anak-anaknya, tetapi ini juga secara umum adalah petunjuk bagi seluruh kepemimpinan. Bagi para pemimpin, tidak boleh mengabaikan pendapat bawahan. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakter leadership humility, kepemimpinan yang rendah hati, mengajak bawahannya untuk berpikir, berdiskusi, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Dalam perang Khandaq, beliau bertanya kepada para sahabatnya. Mungkin ada sahabat beliau yang lebih tahu tentang strategi perang yang baik. Ya, begitu. Kemudian Nelson Mandela, ya, seorang presiden Afrika Selatan, bahkan ketika beliau keluar dari penjara, beliau berdiskusi dengan mantan musuhnya, bertanya apa yang harus saya lakukan, gitu. Sehingga ketika jadi presiden, beliau menjadi pemimpin yang baik, yang mengakomodir semua kepentingan rakyatnya yang berbeda-beda itu. UHA menjadi imam dan khotib Idul Adha di Masjid Jami Simpang, Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, dan didampingi istri tercintanya. UHA berbagi kegembiraan bersama jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ustaz kita diberi rezeki yang lebih luar biasa. Terlihat satu orang anak minta berfoto, UHA tak sungkan menggendong